Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya, sehingga anak-anak dapat semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini, dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu Kelas 6, Tema 9, Subtema 1, Pembelajaran 3, Modernisasi dalam Masyarakat Indonesia. Amatilah dengan seksama gambar-gambar di halaman 26, lalu diskusikan dengan temanmu dengan mengikuti kegiatan berikut. 1. Sebutkan nama dan kegunaan benda-benda tersebut. 2. Jelaskan di mana kamu menjumpai benda-benda tersebut. 3. Urutkanlah benda-benda tersebut dari yang paling sering ke yang paling jarang kamu lihat dan gunakan. 4. Tentukan benda-benda mana saja yang sampai sekarang ada di rumahmu dan masih digunakan. Dan 5. Pilihlah salah satu benda dari benda-benda di atas yang paling kamu inginkan dan jelaskan alasanmu. Pada gambar pertama, nama alat bajak tradisional, kegunaan mengolah tanah pertanian atau sawah, tempat menjumpainya yaitu lahan pertanian atau sawah. Gambar nomor 2, nama mesin bajak atau alat bajak modern, kegunaan mengolah tanah pertanian sawah, tempat menjumpai lahan pertanian atau sawah. Gambar ketiga yaitu nama mesin ketik, kegunaan membuat catatan atau tulisan, tempat menjumpai yaitu perkantoran. Gambar nomor 4, nama yaitu laptop, kegunaan membuat catatan atau tulisan, tempat menjumpai perkantoran dan rumah. Gambar kelima yaitu nama setrika arang atau setrika tradisional, kegunaan merapikan baju atau menghilangkan kerutan pakaian, tempat menjumpai yaitu rumah. Gambar nomor 6, nama yaitu setrika listrik atau setrika modern, kegunaan merapikan baju atau menghilangkan kerutan pakaian, tempat menjumpai yaitu rumah. Gambar nomor 7 yaitu nama telepon, kegunaan sebagai sarana komunikasi, tempat menjumpai yaitu perkantoran, rumah, dan tempat lainnya. Gambar pada nomor 8, nama yaitu handphone atau telepon genggam, kegunaan sebagai sarana komunikasi, tempat menjumpai yaitu individu atau orang yang mempunyai atau di berbagai tempat. Urutan dari yang paling sering ke yang paling jarang dilihat dan digunakan yaitu handphone, setrika listrik, laptop, mesin bajak, telepon, mesin ketik, alat bajak tradisional, dan setrika arang. Benda yang ada di rumah dan masih digunakan yaitu handphone, setrika listrik, dan laptop. Benda yang paling diinginkan yaitu laptop karena banyak kegunaannya serta membantu mempermudah aktivitas dan mempercepat kegiatan. Yang kedua, handphone, alasannya karena sebagai sarana komunikasi yang dibutuhkan setiap hari membantu aktivitas. Modernisasi dalam masyarakat Indonesia. Kita mungkin sudah sering mendengar kata modern untuk menjelaskan sesuatu yang bukan bersifat tradisi, tetapi bersifat masa kini. Modernisasi berarti proses menuju masa kini atau proses menuju masyarakat modern. Modernisasi dapat pula berarti
perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang maju. Modernisasi yang membentuk masyarakat modern tentu akan mengubah cara pikir dan cara hidup masyarakatnya. Para ahli menyebutkan beberapa ciri masyarakat modern. Masyarakat modern memiliki sikap hidup untuk menerima hal-hal yang baru dan terbuka untuk perubahan. Mereka memiliki keberanian untuk menyatakan pendapatnya tentang lingkungannya sendiri. Mereka juga sangat menghargai waktu dan lebih banyak berorientasi ke masa depan daripada masa lalu. Selain itu, masyarakat modern juga memandang perlu adanya perencanaan dan perhitungan yang matang, rasa percaya diri yang tinggi, percaya ilmu pengetahuan dan teknologi, dan menghargai orang lain melalui prestasinya dalam masyarakat juga ciri masyarakat modern. Perubahan masyarakat menjadi masyarakat modern tidak terjadi begitu saja. Perubahan pada umumnya terjadi karena adanya peningkatan jenis kebutuhan manusia yang semakin beragam. Oleh karena itu, mereka memerlukan cara-cara baru untuk memenuhinya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga menjadi pendorong kuat terjadinya perubahan masyarakat. Kemudahan-kemudahan yang tercipta karena adanya penggunaan teknologi membuat masyarakat menyesuaikannya dengan cepat juga. Ayo berdiskusi pada halaman 28. Kamu telah membaca dan mengetahui tentang masyarakat modern bersama dengan teman dan kelompok. Tentukanlah ciri-ciri masyarakat modern dari bacaan di atas. Lalu gambarlah atau carilah gambar yang sesuai untuk menjelaskan ciri masyarakat modern tersebut. Buatlah tabel untuk menjelaskan hasil diskusimu, lalu presentasikanlah hasil diskusimu di depan kelas dengan percaya diri. Perhatikan pada gambar menghargai waktu berikut dan gambar percaya diri. Tabel hasil diskusi. Ciri-ciri masyarakat modern. 1. Memiliki sikap hidup untuk menerima hal-hal yang baru. 2. Terbuka untuk perubahan. 3. Berani menyatakan pendapat tentang lingkungan sendiri. 4. Menghargai waktu. 5. Orientasi ke masa depan. 6. Memandang perlu adanya perencanaan dan perhitungan yang matang. 7. Rasa percaya diri yang tinggi. 8. Percaya ilmu pengetahuan. Dan 9. Menghargai orang lain melalui prestasinya. Ayo berlatih pada halaman 29. Lakukanlah kegiatan ini secara berpasangan. Lakukanlah wawancara terhadap orang tua atau kakek nenekmu tentang cara hidup mereka ketika mereka seusia kamu. Sebagai pewawancara, kamu harus mencari tahu bagaimana cara mereka melakukan kegiatan belajar di rumah dan di sekolah. Apa saja yang mereka lakukan pada saat hari libur atau ketika tidak bersekolah? Apa saja yang mereka gunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut? Lalu ringkaslah hasil wawancaramu untuk dibandingkan dengan kegiatan yang sama yang kamu lakukan saat ini. Catatlah hasil wawancaramu dengan menggunakan tabel berikut. Perhatikan contoh. Nama narasumber yaitu kakek. Nama pewawancara yaitu dapat kamu isi sesuai namamu. Usia narasumber yaitu 60 tahun. Tempat wawancara yaitu di rumah. Kegiatan 1. Cara belajar di rumah. Narasumber belajar di ruang yang sama bersama saudara yang lain karena hanya ada satu lampu yang terang. Belajar ditemani ayah dan ibu di ruang yang sama. Pewawancara, cara belajar di rumah yaitu belajar di kamar masing-masing. Yang kedua, kegiatan cara belajar di sekolah. Pengalaman narasumber yaitu guru menerangkan dengan papan tulis, siswa menulis dengan kapur tulis dan papan tulis kecil.
Sedangkan yang dialami pewawancara yaitu guru menerangkan dengan proyektor atau laptop, siswa menulis dengan buku tulis dan pensil. Kegiatan yang ketiga yaitu cara menuju ke sekolah, yang dialami narasumber yaitu dengan berjalan kaki, sedangkan pewawancara dengan naik kendaraan. Yang keempat, kegiatan alat yang dibawa ke sekolah, yang dialami narasumber yaitu plastik atau kantong kresek, kapur, dan papan tulis kecil. Pewawancara, tas, buku, pensil, dan pulpen. Kegiatan yang kelima yaitu kegiatan setelah pulang sekolah atau saat libur, yang dialami oleh pewawancara yaitu menggembala kambing, sedangkan yang dialami pewawancara yaitu bermain. Kegiatan yang keenam yaitu cara melakukan kegiatan selama libur atau tidak sekolah, yang dialami narasumber bermain gobak sodor atau permainan tradisional lainnya, sedangkan yang dialami pewawancara yaitu bermain HP atau gadget lainnya. Dan yang ketujuh, kegiatan mainan atau permainan favorit, yang dialami narasumber gasing, kelereng, gobak sodor, dan permainan tradisional lainnya. Sedangkan yang dialami oleh pewawancara yaitu PlayStation, handphone, laptop, dan games online. Buatlah sebuah tulisan dalam satu paragraf untuk membuat kesimpulan dari wawancara tersebut. Masyarakat Indonesia secara terus-menerus mengalami perubahan. Perubahan tersebut adalah perubahan menuju masyarakat modern. Perubahan ini bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Kita ambil contoh kegiatan seorang siswa dalam kehidupan sehari-hari. Jika siswa zaman dahulu belajar secara bergerombol atau bersama-sama, maka siswa sekarang lebih banyak belajar sendiri di kamar masing-masing. Hal ini dikarenakan pada zaman dahulu listrik belum merata tersambung di rumah-rumah penduduk, jadi siswa belajar dengan penerangan seadanya. Siswa dan guru zaman dahulu belajar menggunakan alat sederhana, sedang siswa dan guru zaman sekarang menggunakan kecanggihan teknologi untuk menunjang proses belajar mengajar. Dalam kegiatan sepulang sekolah, maka siswa zaman dahulu lebih banyak bermain bersama dengan permainan tradisional. Sedang siswa zaman sekarang ketika bermain lebih cenderung individual karena permainan yang dilakukan lebih berhubungan dengan pribadi sendiri dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi seperti bermain games online. Setelah kamu membaca teks yang berjudul Si Hitam pada halaman 30, selanjutnya mari kita menjawab pertanyaan berikut. 1. Bagaimana menurutmu cerita fiksi di atas? Apakah kamu menyukai ceritanya? Mengapa? Menurutku, ceritanya sangat bagus. Saya menyukainya cerita tersebut karena cerita tersebut menceritakan tentang salah satu manfaat pemakaian ilmu pengetahuan atau teknologi modern yang menjadi salah satu ciri dari masyarakat modern. 2. Masih ingatkah kamu tentang tokoh utama dan tokoh tambahan dalam sebuah cerita fiksi? Menurutmu, apakah perbedaan keduanya? Ya, perbedaan adalah tokoh utama merupakan tokoh yang banyak diceritakan di dalam sebuah cerita, sedang tokoh tambahan merupakan tokoh yang mendukung tokoh utama. 3. Bagaimanakah caramu untuk menentukan tokoh utama dan tokoh tambahan dari cerita tersebut? Tokoh utama dan tokoh tambahan biasanya ditentukan dengan melihat seberapa sering sang tokoh muncul dalam cerita atau dialog di dalam cerita tersebut. Kita juga dapat menentukannya dengan melihat jalan cerita dan tentang siapa cerita tersebut. Tokoh tambahan biasanya mendukung tokoh utama. Peran tokoh tambahan salah satunya untuk memperjelas watak tokoh utama. Ayo menulis pada halaman 34.
Berdasarkan cerita fiksi Si Hitam, lakukanlah kegiatan berikut ini. 1. Gunakan diagram di bawah ini untuk menjelaskan tentang tokoh utama dan tokoh tambahan dalam cerita Si Hitam. 2. Jelaskanlah gambar tersebut dengan menuliskan beberapa kata kunci tentang sifat dan ciri fisiknya dan mengapa kamu menggambarkannya demikian. Gunakan 2 kotak berikut ini untuk mengerjakannya. Judul cerita fiksi yaitu Si Hitam. Penulis Diana Caritas. Tokoh utama, sifat dari tokoh utama yaitu baik hati, cerdas, cekatan, dan berpikir cepat. Tindakan yang dilakukan yaitu dengan mencetak gambar si hitam yang ada di telepon genggam dan mencetaknya melalui printer, serta mencari keberadaan si hitam melalui teknologi atau telepon genggam. Pendapatmu tentang tokoh utama yaitu Kak Irma adalah seorang yang cekatan, yang mampu memanfaatkan teknologi, dalam hal ini printer dan telepon genggam, untuk dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhannya, mampu memakai waktu sebaik mungkin, ciri masyarakat modern. Gambar yaitu perempuan, mahasiswi, rambut sebahu, punya adik perempuan kelas 6, dan mengerti teknologi. Buatlah sebuah ringkasan dari cerita Si Hitam dalam 1 paragraf. Tuliskanlah di tempat yang telah disediakan pada berikut ini. Kak Irma baru saja pulang sekolah. Ia mendapati adiknya yang bernama Rina menangis. Kak Irma segera menanyakan sebab Rina menangis. Rina menangis karena tidak mendapati kucingnya yang bernama Si Hitam ada di rumah. Dan Rina khawatir jika Si Hitam tidak pulang kembali. Segera Kak Irma menuju ke dalam untuk mencetak foto Si Hitam yang ada di telepon genggamnya melalui printer. Dan segera meminta Rina untuk menyebarkan foto Si Hitam yang sudah selesai dicetak bersama dengan teman-teman Rina. Kak Irma juga menghubungi teman-temannya untuk mencari keberadaan Si Hitam. Beberapa jam kemudian, telepon genggam Kak Irma berbunyi dan salah satu kenalannya memberitahukan keberadaan Si Hitam dan kenalannya tersebut akan mengantarkan Si Hitam pulang. Rina tentu gembira dan bersyukur karena berkat teknologi permasalahannya terselesaikan. Makna persatuan dan kesatuan bangsa dalam semboyan negara Indonesia. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang memiliki arti utuh atau tidak terpecah belah. Kata persatuan dapat diartikan sebagai perkumpulan dari berbagai hal menjadi satu. Kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Persatuan dan kesatuan memiliki makna bersatunya beraneka ragam suku bangsa menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dapat diartikan sebagai persatuan bangsa atau negara yang menduduki wilayah Indonesia. Persatuan itu didorong untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Persatuan dan kesatuan bangsa memiliki makna yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia yang tinggal dalam negara kepulauan memiliki keragaman budaya, agama, suku bangsa, bahasa, dan adat istiadat. Namun demikian, mereka terikat satu sama lain karena memiliki kesamaan-kesamaan yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Kesamaan-kesamaan dan keterkaitan yang terbangun dari sejak zaman nenek moyang telah disebutkan dalam kitab yang ditulis Empu Tantular, yaitu Kitab Sutasoma. Di dalam kitab tersebut menyebutkan tentang Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno yang digunakan Empu Tantular yang hidup pada masa Kerajaan Majapahit. Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna
meskipun berbeda-beda, tetapi satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Begitu dalamnya makna di dalam kalimat tersebut, sehingga Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan bangsa Indonesia dan menjadi bagian dari lambang negara Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar bangsa Indonesia yang sangat beragam ini terus mengingat pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa sebagai bangsa yang utuh dan berdaulat. Di dalam perkembangannya, masyarakat Indonesia terus berusaha mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa di tengah perubahan yang terjadi di seluruh dunia. Namun demikian, semboyan Bhinneka Tunggal Ika masih tetap sesuai dengan zaman modern saat ini. Bahkan bangsa lain mengakui kemampuan bangsa Indonesia untuk tetap bersatu mengatasi perbedaan dalam kehidupan masyarakat saat ini. 1. Apa makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna meskipun berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia adalah satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. 2. Bagaimana peran semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam upaya meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa? Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan atau moto bangsa Indonesia dan menjadi bagian dari lambang negara Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar bangsa Indonesia yang beragam ini terus mengingat pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa sebagai bangsa yang utuh dan berdaulat. 3. Mengapa persatuan dan kesatuan bangsa dianggap penting bahkan oleh nenek moyang kita? Sejak dahulu, bangsa Indonesia yang tinggal dalam daerah kepulauan memiliki keragaman dalam budaya, agama, suku, bahasa, dan adat istiadat. Keharmonisan dalam perbedaan atau keragaman itu bisa terwujud bila ada persatuan dan kesatuan. 4. Bersama dengan temanmu, carilah sebuah peristiwa dari koran atau majalah. Peristiwa tersebut yang menjelaskan peristiwa yang dapat mempengaruhi makna persatuan dan kesatuan bangsa di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Jelaskanlah judul peristiwa, tempat peristiwa, sumber berita, dan gambar, dan makna persatuan dan kesatuan melalui gambar tersebut. Jelaskanlah hasil pemikiranmu di depan kelas dengan percaya diri. Judul peristiwa yaitu Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa lewat Harmoni Indonesia 2018. Tempat peristiwa yaitu area Taman Cikapayang, Jalan Insinyur Haji Juanda Bandung. Sumber berita Universitas Padjadjaran. Gambar, perhatikanlah gambar berikut ini. Makna persatuan dan kesatuan. Dengan kegiatan Harmoni Indonesia 2018, semangat persatuan, kerukunan, dan kebangsaan bisa diperkuat dan agar aset terbesar bangsa Indonesia yaitu persatuan dan nasionalisme tetap terjaga. Ayo berlatih pada halaman 37. Lakukanlah kegiatan berikut ini di dalam kelompok yang terdiri atas 3 orang. 1. Perhatikan kembali cerita fiksi berjudul Si Hitam, bacalah dengan seksama, lalu carilah peristiwa, persatuan dan kesatuan yang ada dalam cerita tersebut. Kak Irma bersatu dengan Rina bahu-membahu mencari cara menemukan si hitam. Rina dan teman-teman Rina menyebarkan gambar si hitam. 2. Gambarkanlah peristiwa dalam cerita tersebut sesuai dengan imajinasimu dalam kertas karton ukuran A4 yang dibagi 2. Dan 3. Pada gambar bagian samping, buatlah sebuah gambar lain yang menceritakan peristiwa persatuan dan kesatuan yang terjadi di sekolahmu. Dan 4. Gunakan gambar tersebut untuk menceritakannya di depan kelompok lain. Persatuan dan kesatuan dalam ruang lingkup yang kecil atau sederhana terdapat dalam keluarga.
bagaimana antara kakak dan adik tercipta persatuan dan kesatuan, agar tercipta kerukunan dan keharmonisan dalam keluarga. Persatuan dan kesatuan juga bisa diciptakan di lingkungan sekolah, terutama saat bersama-sama mendapat tugas kelompok. Bagaimana tugas dibagi masing-masing anggota kelompok? Tanpa persatuan dalam kelompok belajar, maka tugas yang diterima akan sulit terselesaikan dengan baik. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.